Waktu pandemi datang, dunia pendidikan itu kayak dipaksa lompat ke masa depan kan? Tiba-tiba semua orang ngomongin soal e-learning, seolah-olah ini solusi ajaib yang bisa dipakai di seluruh dunia. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu ide besar ini diuji langsung di lapangan? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat kenyataan yang jujur aja cukup mengejutkan di balik peralihan besar-besaran ke pembelajaran daring. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua ngerasain ini kan, entah sebagai siswa, orang tua, atau bahkan guru. Perubahannya itu terasa mendadak banget, dan kayaknya nggak ada pilihan lain. Tapi pertanyaannya, apa kita? Infrastruktur kita, skill kita, bahkan mental kita, beneran siap untuk lompatan sebesar ini? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal mulai dengan lihat sedikit ke belakang, ke akar dari pembelajaran jarak jauh. Terus, kita akan fokus ke sebuah studi kasus yang membuka mata di Irak. Kita juga bakal dengar langsung suara para guru, ngungkap apa aja rintangan yang mereka hadapi, cari tahu solusinya, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Meskipun kedengarannya baru banget, ide belajar dari jarak jauh ini sebenarnya udah lama loh, jauh sebelum ada internet. Ini bukan fenomena baru abad ke-21, tapi sebuah evolusi yang perjalanannya panjang. Dan ini yang bikin kaget, ternyata konsep ini tuh udah tua banget. Bayangin deh, di tahun 1840-an di Inggris, materi pelajaran itu dikirim lewat kartu pos. Terus, radio ngambil alih di tahun 1919, disusul sama televisi di tahun 30-an. Internet sendiri baru muncul di akhir 80-an. Jadi, apa yang kita alami selama pandemi itu sebenarnya puncak dari evolusi yang udah berjalan lebih dari 1 abad. Nah, dari sejarah yang luas tadi, yuk kita kerucutkan fokus kita ke satu titik di peta, biar gambarnya lebih jelas. Kita bakal lihat sebuah studi kasus yang ngasih kita perspektif langsung dari para pengajar yang ada di garis depan. Jadi, studi ini secara khusus menargetkan para guru bahasa Inggris di Irak pas lockdown. Logikanya gini, karena mereka guru bahasa Inggris, diasumsikan mereka lebih melek teknologi dan internet kan? Nah, asumsi yang kelihatannya masuk akal ini justru bikin hasil temuannya nanti jadi makin menarik. Dan ini bukan studi kaleng-kaleng loh, hampir 1.000 guru ikutan. Angka sebesar ini ngasih bobot dan kredibilitas yang kuat banget buat data yang bakal kita lihat. Ini suara kolektif dari ratusan pendidik. Nah, ini dia nih jantung dari pembahasan kita. Setelah dipaksa pindah ke sistem baru, apa sih yang sebenarnya dirasain dan dipikirin sama para guru? Hasilnya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Ini pertanyaan paling penting yang ditanyain ke mereka. Dengan semua janji dan potensi e-learning, apa ini solusi permanen yang mereka mau untuk gantiin kelas tatap muka? Coba deh, lihat angka ini. 85,1%. Ini bukan cuma ragu-ragu ya. Ini penolakan telak. Sebagian besar guru menentang ide untuk mengganti total kelas tatap muka dengan kelas daring. Ini temuan paling krusial dari studinya. Tapi ceritanya jadi lebih rumit nih, waktu pertanyaannya sedikit diubah. Gimana kalau modelnya hibrida, atau sebagian aja yang daring? Nah, di sini pendapat para guru tuh kayak terbelah dua. Hampir setengah setuju, dan hampir setengahnya lagi nggak setuju. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan di teknologinya, tapi di ide penerapan totalnya. Jadi, ada apa sebenarnya? Kenapa penolakannya bisa sekuat itu? Yuk kita bongkar satu-satu apa aja sih hambatannya di lapangan. Udah bisa ditebak sih ya, masalah nomor 1 itu infrastruktur dasar. Hampir 85% guru bilang koneksi internet yang jelek jadi penghalang terbesar. Gimana mau bangun sekolah digital kalau fondasi internetnya aja rapuh kan? Ini masalah fundamental banget. Terus yang kedua, masalah akses. Hampir 3/4 guru bilang murid-murid mereka nggak punya perangkat yang dibutuhin, kayak laptop atau smartphone. Percuma ada kelasnya kalau siswanya nggak bisa masuk. Masalah selanjutnya, kesenjangan skill. Dan ini terjadi di dua sisi. Lebih dari setengah guru ngaku kalau mereka sendiri kurang pengalaman sama teknologi. Di sisi lain, hampir 70% bilang kalau murid mereka juga sama. Jadi, ini masalah dua arah yang harus diatasi bareng-bareng. Dan hambatannya nggak berhenti di situ. Bayangin deh, hampir setengah dari guru bahkan nggak punya laptop pribadi. Dan yang lebih dalam lagi, ada masalah psikologis, krisis kepercayaan. Siswa dan guru sama-sama nggak yakin sama efektivitas belajar online ini. Oke, kita udah lihat semua masalahnya nih. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ aja dong. Studi ini juga ngasih usulan jalan keluarnya. Jadi gimana caranya kita mulai membangun jembatan untuk nutupin kesenjangan digital ini?
Jadi, para peneliti ini ngasih 3 langkah yang jelas banget. Pertama, masukin modul TIK ke dalam kurikulum, baik buat siswa maupun calon guru. Kedua, adain pelatihan intensif buat para guru yang udah ngajar sekarang. Dan ketiga, ini yang paling dasar, investasikan dana buat fasilitas, internet yang lebih baik, dan perangkat yang cukup di sekolah. Oke, sekarang kita coba tarik gambaran besarnya. Walaupun studi kasus ini spesifik di Irak, pelajarannya itu universal banget. Apalagi buat negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Ada satu kutipan dari studi ini yang benar-benar merangkum dilemanya. Jadi di satu sisi, potensi e-learning itu gede banget. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit soal kurangnya syarat-syarat dasar. Mulai dari listrik, perangkat, sampai skill. Kalau kita abaikan kenyataan ini, sama aja kita menyiapkan sebuah kegagalan. Pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Dorongan ke arah digitalisasi pendidikan ini nggak akan berhenti. Tapi studi ini jadi pengingat keras kalau teknologi aja nggak cukup. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kita ngerancang masa depan pendidikan yang inovatif, tapi juga inklusif dan adil, dan memastikan nggak ada satupun siswa yang ketinggalan, cuma karena, ya mereka nggak punya koneksi internet atau laptop.